Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak di sini apa kabar semuanya? Semoga kita semua semangat, kita semua sehat hari ini, dan kita semua siap untuk belajar hari ini ya. Gimana? Udah pada siap untuk belajar? Oke, semuanya sudah siap. Sekarang Ibu minta KM-nya untuk memimpin doa. Oke, terima kasih kepada KM. Sekarang Ibu tanya di sini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau membacakan cerita untuk kalian. Nah, di sini judulnya adalah Aku Bisa Gosok Gigi Sendiri. Oke, kita coba ya dibaca. Pagi ini, Arif sedang mandi, sementara ibu menyiapkan sarapan pagi. Ibu berkata kepada Arif, "Arif, jangan lupa sikat gigi ya." Arif tidak menjawab. Dia sedang asyik bermain sabun bersama Pusi. Setelah mandi dan berpakaian, Arif duduk di meja makan untuk sarapan pagi bersama ayah, ibu, dan Siva. "Arif sudah menyikat gigi?" tanya ibu. "Tidak, Arif tidak mau," tanya Arif ketus. "Kenapa?" tanya ayah. "Menyikat gigi membuat gigi kita sehat dan bersih," katanya lagi. "Arif tidak mau," jawab Arif. "Tidak menyikat gigi pun gigi Arif tetap bersih." "Menyikat gigi itu harus supaya Arif tidak sakit gigi," ibu menjelaskan. "Tapi Arif tidak suka sikat gigi, Bu," jawab Arif kesal. Arif melahap semua sarapannya dan segera berangkat ke sekolah. Saat istirahat di sekolah, Arif makan bersama Latif. "Jangan lupa berdoa sebelum makan ya, Latif," Arif berkata kepada Latif. "Ayo kita berdoa bersama," jawab Latif. Kemudian mereka berdoa dan makan bersama-sama. Saat menikmati makanannya, tiba-tiba Latif menjerit, "Aduh, sakit." Arif tersentak dan bertanya, "Ada apa, Latif?" "Gigiku sakit sekali." Latif mulai menangis. Arif lalu memanggil ibu guru dan memberitahu bahwa Latif menangis karena sakit gigi. Ibu guru menghampiri Latif. "Sabar ya sayang, coba ibu lihat gigi kamu yang sakit." Ternyata ada lubang besar pada gigi Latif yang menyebabkan Latif sakit gigi. Kemudian ibu guru memberi obat kumur. Sakit gigi Latif sudah berkurang dan Latif tidak menangis lagi. Anak-anak, jangan lupa sikat gigi ya, supaya gigi kita tidak berlubang dan tidak sakit gigi, pesan ibu guru sebelum pulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, Arif bercerita kepada ibu tentang Latif yang tidak suka menyikat gigi, sehingga giginya berlubang dan menjadi sakit. "Bu, mulai sekarang Arif tidak akan malas menyikat gigi lagi," kata Arif. "Setiap hari, Arif akan menyikat gigi supaya Arif tidak sakit gigi," Arif berkata dengan penuh semangat. Ibu senang sekali mendengarnya. Tamat. Oke, ibu mau tanya. Dari cerita yang sudah ibu jelaskan atau ibu ceritakan, menurut kalian pesan apa yang bisa diambil dari cerita ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, pesan yang bisa diambil adalah kita harus rajin menggosok gigi supaya gigi kita tidak berlubang. Oke, pintar ya anak-anak di sini. Oke, karena kita sudah melakukan literasi, sekarang sebelum kita belajar, ibu mau tanya, kira-kira kemarin kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Oke, benar. Yang pertama, kita kemarin belajar tentang cara membuat tempe. Lalu apa lagi? Benar, kita kemarin mengukur volume air di dalam panci. Bagaimana caranya membagi air di dalam panci itu ke dalam gelas-gelas kecil. Seperti itu ya.
Oke, selanjutnya apalagi yang sudah kita pelajari? Betul sekali, kemarin kita belajar tentang sikap tenggang rasa atau yang kita bisa sebut kita empati dengan orang lain ya. Betul, berarti anak-anak di sini hebat, sudah belajar dengan baik. Sekarang kita akan belajar. Kira-kira anak-anak di sini tahu nggak kita mau belajar apa, sub berapa, tema berapa? Oke, sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Yang judulnya itu adalah perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, dari tema 7, subtema 2 dan pembelajaran 1 ini, harapannya anak-anak bisa mengetahui dan menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Kira-kira apa aja tuh yang penting di dalam teks tersebut? Lalu yang kedua, anak-anak harapannya bisa menentukan dan menemukan simetri lipat yang terdapat di dalam bangun datar. Di antaranya bangun datar persegi, lalu persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan segitiga sama sisi, seperti itu. Oke, nah sekarang kita buka bareng-bareng ya di buku temanya. Di sini ada teks. Di halaman pertama ada teks, dan di sini ada 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kita baca bareng-bareng ya. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, jadi di teks ini ditanyakan sebenarnya pakaian itu terbuatnya dari apa sih? Dan kegunaan dari pakaian itu adalah untuk membuat tubuh itu terlindungi, seperti itu. Oke, kira-kira di sini anak-anak ada yang tahu nggak pakaian itu terbuat dari apa ya? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, sekarang ibu mau anak-anak membaca teks selanjutnya di buku tema yang berjudul Bahan Dasar Pakaian. Nanti tugasnya anak-anak di sini membaca teks dari awal sampai akhir, lalu anak-anak simak dan anak-anak amati dari teks tersebut kira-kira informasi penting apa sih yang ada pada setiap paragraf. Misalnya di paragraf 1 anak-anak baca, terus yang menurut anak-anak penting, informasi apa, nanti anak-anak tulis. Tulisnya di mana? Tulisnya di sini. Nanti ibu akan kasih lembar LKPD-nya ya, atau lembar kerja peserta didiknya. Nanti kalian tinggal isi, di sini ada tabelnya, lalu kalian tuliskan informasi apa saja. Nah, karena di sini ada 5 paragraf, maka tugasnya 1 paragraf, 1 informasi. Jadi, kalau ada 5 paragraf, berarti ada 5 informasi. Oke, paham ya semuanya? Oke. Nah, sekarang anak-anak sudah beres mengerjakan tugas dari ibu. Informasinya sudah didapat? Sudah, baik. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang teks yang berjudul Bahan Dasar Pakaian. Oke, yang pertama, di sini ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama itu, kita bisa lihat di sini. Dia itu adalah kapas. Nah, kira-kira di sini anak-anak ada yang pernah lihat kapas? Buah kapas? Oke, ada yang pernah ya. Buah kapas itu biasanya berbentuk seperti ini ya. Dia itu menguncup, lalu ketika sudah matang, dia itu akan membuka sedikit dan akan mengeluarkan kapasnya itu sendiri. Jadi kayak bergelantung gitu kapasnya di dalam
buah tersebut, kayak gitu. Nah, ternyata kapas itu bisa dibuat untuk bahan dasar pakaian. Yang biasanya mungkin kita tahu bahwa kapas itu biasanya dipakai untuk membersihkan make up, lalu membersihkan luka mungkin, lalu kira-kira apa lagi ya? Banyak hal lain. Nah, ternyata kapas juga bisa loh untuk pakaian atau bahan dasar dari pakaian. Lalu kapas ini sebelum diolah menjadi pakaian, dia itu pertamanya akan diolah, dibersihkan, lalu dibentuk atau dibuat benang. Nanti setelah benang itu terbentuk atau jadi, lalu nanti akan dibentuk kain. Lalu setelah kain akan dibentuk pakaian. Betul, anak-anak di sini hebat. Oke, gambar selanjutnya. Di sini ada gambar domba. Anak-anak di sini ada yang pernah lihat domba? Ya, mungkin kalau misalnya di Indonesia itu sendiri, domba itu jarang kita lihat ya, atau mungkin sedikit dan tidak terlalu banyak populasinya. Tapi kalau di luar negeri, di sana, domba itu banyak sekali. Dan domba itu biasanya memiliki bulu yang sangat lebat. Karena saking lebatnya, biasanya domba itu tidak kedinginan. Karena ditutupi atau dilindungi oleh bulunya itu. Nah, selain itu, peternak dari domba biasanya memanfaatkan bulu domba itu untuk dijual dan dijadikan bahan dasar pakaian. Benar sekali. Bahan dasar pakaian dari domba ini biasanya dibuat untuk membuat mantel yang tebal ya, yang tebal-tebal seperti itu. Biasanya dipakai untuk musim dingin, atau kita biasanya juga bisa menggunakan kain bulu domba yang terbuat kain yang terbuat dari bulu domba seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada gambar ulat sutra. Nah, kalian pernah lihat nggak ulat sutra itu seperti apa? Ya, biasanya ulat itu kan punya bulu-bulu gitu ya yang membuat gatal. Nah, kalau ulat sutra ini, dia itu menghasilkan sutra, yang ternyata sutra itu bisa dijadikan untuk bahan dasar dari pakaian itu sendiri. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, selain kita akan belajar tentang informasi penting di dalam sebuah teks, kita akan belajar tentang simetri lipat. Nah, kira-kira di sini anak-anak ada yang pernah nggak dengar apa itu simetri lipat? Oke, simetri lipat ini adalah, kita beri contoh dulu ya. Nih, ini adalah bangun datar persegi ya. Persegi. Nah, ketika Ibu bagi menjadi dua, misalnya seperti ini, dia akan membentuk bangun datar yang sama besar. Ya kan? Ini sama kan? Tuh, sama ukurannya. Begitupun ketika Ibu bagi duanya seperti ini. Dia akan membentuk bangun datar yang sama besar juga. Nah, itu disebut simetri lipat. Jadi ketika dilipat, dia akan membentuk dua bagian yang sama besar. Nah, seperti ini. Bisa lihat? Sini ada garis putus-putus ya. Di sini menandakan bahwa ketika bangun datar persegi panjang ini dilipat, seperti ini, dibagi menjadi dua, maka dia akan membentuk bangun datar yang sama. Begitupun ketika dilipatnya seperti ini. Atau kita lihat dulu nih, ini ada titik-titiknya ya. Nah, kita lipat seperti ini. Dia pun akan membentuk bangun datar yang sama besar. Nah, jadi simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat
bangun datar dua bagian sama besar. Seperti yang tadi dicontohkan ya. Ketika dilipat maka dia akan sama besar. Seperti itu ya. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nanti di sana ada tabel yang berisi tentang bangun-bangun datar. Ada bangun datar lingkaran, lalu layang-layang, lalu ada persegi, dan ada segitiga. Nanti kalian tinggal mencari sebanyak apa simetri lipat yang terdapat di bangun datar yang ibu bagikan. Nanti ibu akan bagikan ini kepada anak-anak. Lalu nanti kalian kerjakan seperti itu ya. Paham? Oke, anak-anak sudah mengerjakan semuanya. Sekarang kita bahas ya, ada berapa sih kira-kira simetri lipat yang ada pada bangun datar yang sudah ibu bagikan. Oke, yang pertama kita mulai dengan bangun datar persegi. Di sini ada berapa kira-kira? Ada 4, betul sekali. Nah, sekarang kita buktikan ya seperti apa. Yang pertama kita lipat dulu ke bawah seperti ini, 1. Lalu kita lipat seperti ini, 2. Lalu kita lipat seperti ini, 3. Dan kita lipat seperti ini. Empat, benar, ada 4. Oke, siapa yang benar? Sip, semuanya sudah hebat ya anak-anak di sini. Oke, selanjutnya bangun datar layang-layang. Kira-kira ada berapa ya? Benar sekali, ada 1. Oke, kita lihat di sini. Nah, cuma ada 1. Ketika kita lipat seperti ini ya, dia akan sama besar. Ya, 1. Karena kalau kita lipat seperti ini, nah misalnya seperti ini, dia tidak akan sama besar. Berarti itu bukan simetri lipat. Oke. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Ada berapa? Berapa simetri lipat? Ada 3. Benar sekali, ada 3. Oke, kita hitung bersama-sama. Yang pertama, kita lipat seperti ini. 1, 2, 3. Oke, benar. Sudah hebat ya. Nah, selanjutnya bangun datar persegi panjang. Tadi sudah kita bahas ya, ada berapa? 2, benar sekali. Yang pertama tadi seperti ini. Lalu yang kedua, nah, seperti ini. Oke, semuanya sama. Hebat. Dan yang terakhir nih, ada bangun datar lingkaran. Kira-kira dia memiliki berapa simetri lipat? Ada yang tahu? Oke, ternyata lingkaran ini tidak memiliki simetri lipat, atau jumlahnya itu tidak hingga atau tidak terhitung, sangat banyak gitu. Kenapa? Karena semua bagiannya itu, semua bagian dari lingkaran ini, sisi-sisinya ini semuanya itu tuh sama besar. Jadi ketika kita lipat seperti ini, dia akan membagi 2 bangun datar yang sama besar. Lalu kita seperti ini kan, misalnya akan sama. Begitupun ketika kita lipat seperti ini, akan sama bentuknya. Dan mau seperti apapun dilipatnya, dibagi menjadi 2 gitu ya, dia itu akan tetap membentuk setengah lingkaran atau bentuk yang sama seperti ini. Seperti itu. Oke, sekarang semua anak-anak di sini sudah hebat, sudah benar dalam menjawabnya.
Nah, karena anak-anak di sini sekarang sudah bisa mencari informasi penting dan mencari simetri lipat dengan baik gitu ya. Tadi sudah hebat semuanya. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi untuk kalian. Jadi di sini ada 2 soal. Kalian boleh menjawab dengan tulisan. Jadi nanti kalian tulis jawabannya, lalu nanti dikumpulkan. Gitu ya, paham? Oke, soal pertama. Tuliskan jumlah simetri lipat yang terdapat pada bangun datar berikut. Sini ada gambarnya. Nanti kalian kerjakan. Cara mengerjakannya nanti kalian memberikan titik-titik putus seperti ini pada gambarnya. Lalu nanti kalian sebutkan jumlahnya berapa, jumlah simetri lipatnya berapa, seperti itu. Paham ya? Oke, nomor 2. Tuliskan 2 informasi penting yang terdapat pada teks berikut. Oke, nah sekarang dikumpulkan. Coba, Ibu mau tanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Ya, pintar sekali. Yang pertama kita sudah belajar tentang informasi penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Tadi contohnya apa? Judul dari teksnya? Bahan dasar pakaian. Oke, yang kedua kita belajar tentang apa? Benar, kita belajar tentang simetri lipat. Tadi ada bangun ruang apa aja? Lingkaran, segitiga sama sisi, lalu ada layang-layang, ada persegi panjang. Oke, benar ya. Simetri lipatnya itu berbeda-beda. Ada tergantung dari bentuk bangun datar itu sendiri. Seperti itu. Jadi simetri lipat itu apa? Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang membentuk atau membuat bangun datar 2 bagian sama besar. Oke. Sekarang semuanya sudah bisa dan semuanya juga sudah mengerti ya. Semoga kalian semakin paham dan Ibu harapkan kalian belajar lagi di rumah. Terus untuk besok Ibu tugaskan kalian membaca materi selanjutnya atau pembelajaran kedua ya, dengan subtema yang sama. Seperti itu. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Kepada KM dipersilakan untuk berdoa. Ya, baik, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Sekarang terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.